Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada tanaman kentang jenis varietas Cipanas yang saat ini berumur lebih kurang 75 hari. Mungkin kelihatannya tanamannya tumbuh kurang begitu normal. Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama jelas mempengaruhi faktor bibitnya kemarin. Yang pertama tumbuhnya juga belum rata saat saya tanam. Yang kedua bibitnya sudah entah berapa ya. Terus yang ketiga faktor lingkungan atau cuaca. Karena kemarin cuaca curah hujan cukup tinggi sekali. Dan di bedengan ini sering terjadi genangan air apabila sudah musim hujan. Karena kebetulan tempatnya termasuk di sini dataran rendah yang sering digenangi air. Tapi meskipun demikian untuk umbi saya rasa alhamdulillah cukup besar, lumayan sudah besar meskipun jumlah umbinya mungkin kurang banyak karena sesuai dengan keadaan tanamannya. Untuk pengobatan itu sendiri saya aplikasikan Dopstar Green yang mengandung glukosa aktif 15% dan nitrogen nitrat 13% atau kalium K2O 46% serta zinc 1,3%. Dan seterusnya kita menggunakan Saka ya. Karena Saka selalu berpasangan dengan Dopstar Green apalagi untuk proses pengumbian. Dengan Saka itu sendiri, kandungan Saka itu sendiri ada zinkum 21%, ada silika 20%, kalium 20%, surfaktan organik 10%. Dan pH larutannya ada 10 sampai 11%. Dan untuk aplikasi Dopstar sama Saka andalan, apabila pada musim hujan akan lebih baiknya kita lakukan yaitu melalui perakaran atau sistem pengkocoran. Melalui sistem pengkocoran. Karena nitrogen di Dopstar ini sendiri sangat aktif, takutnya nanti jamurnya akan lebih parah. Akan lebih parah menyerang daun karena daunnya juga sudah terserang oleh jamur. Itu dikarenakan musim hujan kemarin 1 minggu mungkin lebih diguyur hujan siang malam sampai di sini semua terjadi genangan air. Cukup parah juga genangan airnya karena drainasenya tempat pembuangan air juga tidak ada. Dan nanti akan kita coba aplikasikan dengan cara pengkocoran Dopstar dengan Saka. Meskipun demikian mungkin dari atas nanti kita aplikasikan yaitu Salmar andalan dengan Prima SAS ya. Salmar dengan Prima SAS itu kita aplikasikan dari daun nantinya dengan tujuan agar menghambat berkembang biakan jamur yang ada pada tanaman kentang ini sendiri. Meskipun demikian bukan hanya Prima SAS dan Salmar, nanti akan juga kita tambah dengan fungisida sistemik. Itulah tadi untuk aplikasinya Dopstar sama Saka dari bagian akar atau melalui pengkocoran. Seterusnya Salmar dan Prima melalui penyemprotan dengan ditambah fungisida sistemik. Karena takutnya nanti musim hujan lagi daunnya akan parah terserang oleh jamur. Nah, sekarang juga sudah cukup parah ya. Tapi alhamdulillah sudah masuki masa pengumbian. Kemarin sudah juga kita aplikasikan penyemprotan Saka dan juga Salmar dan juga Dopstar ataupun Prima. Sudah kita melalui penyemprotan tapi belum melakukan melalui pengkocoran. Alhamdulillah untuk umbi saat ini sudah cukup lumayan ya, lumayan besar. Tanaman kentang seperti ini umbinya juga sudah cukup lumayan meskipun tidak seperti yang tumbuh normal. Bisa kita lihat umbinya meskipun tidak begitu banyak, tapi alhamdulillah sudah cukup lumayan besar.
terus satu kali aplikasi Dopstar, itu pun bukan melalui pengkocoran, melalui penyemprotan. Dan yang ini satu batang umbinya kurang normal. Lihat umbinya dulu, ya, juga cukup lumayan besar, juga cukup banyak ya. Lihat tanaman seperti ini. Tanamannya nggak bagus, tapi umbinya alhamdulillah cukup memuaskan. Baru karena bunganya masih ada, umbinya belum besar karena masih ada bunga. Kalau untuk Cipanas sendiri, apabila bunganya dah lepas semua, baru proses pembesaran umbi. Cari yang lain, tanaman cukup bagus. Coba cek umbinya seperti ini. Kita cek umbinya dulu. Ini cukup bagus, bunga sudah habis. Coba cek umbi. Tidak banyak, juga ada umbinya sudah terputus. Lumayan umbinya, 1 2 3 4 5 6 7, sekitar 8 umbi ya sampai bawahnya. Kalau 8 umbi, satu umbi aja bisa 250 gram, sudah lebih 1 kilo kan. Masih akan bertambah besar lagi. Perlu saya tekankan pada sahabat maupun rekan tani, apabila terjadi kondisi yang sama seperti di video tanaman kentang kita ini, maka kita harus segera melakukan tindakan dan langkah-langkah strategis untuk bisa menyelamatkan, meskipun hasil panen yang kita dapatkan tidak semaksimal pada kondisi tanaman yang sehat dan normal. Karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memberikan asupan nutrisi hara yang cepat saji dan tersedia untuk tanaman, agar proses pembesaran umbi kentang bisa berjalan lebih cepat. Penggunaan Dopstar dosis 75 mili yang kita tambahkan dengan Saka andalan 75 mili ditambah lagi dengan FNS dosis 50 mili per tangki 16 liter, kita kocorkan di seputaran leher batang tanaman kentang, atau kita lakukan tanpa menyentuh dari daun-daun tanaman, mengingat nutrisi hara yang kita berikan untuk proses percepatan pembesaran buah kentang sudah dipastikan harus mempunyai kandungan nitrogen tersedia layaknya Dopstar Green. Kemudian guna FNS adalah untuk mengupgrade atau mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan hara nutrisi agar bisa segera tersedia untuk tanaman sehingga bisa digunakan dalam proses percepatan pembesaran umbi tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya yang sejalan dengan aplikasi untuk proses percepatan pembesaran umbi, yaitu dengan cara menghambat penyebaran patogen jamur, mengingat dalam kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini dipastikan akan menjadi syarat tumbuh terbaik bagi patogen jamur, apalagi didukung dengan kondisi daun tanaman kentang yang begitu lembek dan lunak sehingga mudah dipenetrasi oleh jamur. Karena itu, apabila kita tidak melakukan langkah-langkah strategis penghambatan penyebaran jamur, maka dipastikan kondisi ini akan berlanjut pada potensi gagal panen, mengingat tanaman sudah tidak sanggup untuk terus mengawal umbi hingga membesar dan bisa dipanen secara normal. Karena itu, langkah-langkah mencuri starter agar proses pembesaran umbi bisa berjalan lebih cepat dan sejalan dengan semakin singkatnya usia daun-daun tanaman, maka dalam proses penghambatan penyebaran penyakit jamur, kita bisa melakukan aplikasi berupa
penyemprotan Prima SAS dosis 75 mili yang kita tambahkan dengan Salmar andalan dosis 35 mili dan Saka andalan dosis 50 mili per tangki 16 liter. Dengan kedua langkah-langkah tersebut, baik percepatan proses pembesaran umbi maupun penghambatan percepatan perkembangan patogen jamur, insya Allah kita masih bisa berharap layaknya di video ini, di mana pada waktu proses kejadian sering tergenang air, dan hasil konsultasi dari 2 minggu yang lalu, sahabat mitra tani kita sudah mulai menerapkan langkah-langkah tersebut, yang alhamdulillah sejauh ini pada video tersebut sudah menunjukkan kondisi di mana umbi kentang sudah bisa membesar meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Namun setidaknya itu bisa membantu dari resiko kegagalan kita yang lebih fatal apabila kita tidak melakukan tindakan-tindakan strategis tersebut. Demikian, semoga ini bisa dipahami dan memberikan manfaat terbaik bagi saya pribadi maupun sahabat dan rekan tani sekalian. Saya Budiarto dari Setabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.